Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap dalam tahap belajar desain web, yaitu tentang HTML. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang list HTML. Yang mana list HTML itu ada 3. Yang pertama ordered list, yang kedua unordered list, dan yang terakhir definition list. Untuk tagnya itu langsung kita praktikkan di Akode. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama kita buka aplikasi Akodenya seperti biasa. Ini saya sudah coba untuk membuat list. Saya akan hapus dulu. Silahkan kalian arahkan kursornya ke sintak terakhir yang kalian ketik minggu lalu, yaitu di format text sub. Setelah ditaruh di sana, tekan enter. Kita buat garis dulu, ketikkan HR, tab 2 kali. Bagi yang tidak bisa di tab itu silahkan diketik manual. Sudah tampil garisnya, kemudian langsung kita masuk ke tag order list dulu yang pertama. Tag order list itu yaitu pakai tag OL, kemudian tab. Kalau tidak bisa maka kita harus ketik manual. Buka kurung OL, tutup kurung. Oh ya, sebelum itu kita kasih judul dulu. Saya di sini kasih judul pakai tag H2. Ketik H2, kemudian tekan tab. Kita masukkan judulnya, misalkan daftar menu Maxway. Kalau sudah, pergi ke OL-nya lagi. Atau biar gampang saya hapus dulu. Kita ketik OL lagi. OL, tutup kurung. Kemudian kalau sudah tekan enter. Kalau sudah ditekan enter, kemudian buat tag LI. LI ini adalah untuk mengetikkan list atau daftar menu yang kita ingin masukkan. LI, tutup. Setelah terbentuk tag LI-nya, kemudian kita ketik listnya. Misalkan daftar menu Maxway yang pertama Tahiti. Kemudian kita run dulu biar kalian tidak bingung. Hasilnya seperti ini. Daftar menu Maxway-nya ini pakai tag H2. Kemudian untuk Tahiti yang kita masukkan tadi itu otomatis ada nomor urutnya. Dan secara default order list itu nomor urutnya pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, balik lagi kita tambahkan menunya. Ketik LI lagi, buka kurung LI, tutup kurung. Strawberry milk. LI lagi, red velvet. Ya, seperti itu. Coba kita run dan lihat hasilnya. Dan hasilnya seperti ini. Daftar list yang kita masukkan tadi itu otomatis ada nomor urutnya karena ini order list. Seperti itu. Dan order list ini ada beberapa tipe, jadi kita bisa ubah, kita bisa ganti
angkanya itu bisa pakai huruf atau angka Romawi. Misalkan kita ganti yang 1, 2, 3 itu pakai huruf. Caranya kita masuk ke tag OL yang di sini, letakkan di dalam tag OL tag pembukanya, kemudian buat atribut tipe. Ini namanya atribut tipe sama dengan kemudian titik 2. Misalkan kita pakai huruf A besar, otomatis ketika kita run maka urutan list tadi itu berubah menjadi huruf A, B, C dan seterusnya. Bisa juga pakai A kecil, bisa juga pakai angka Romawi 1, 2, 3. Kalau misalkan kita tambahkan lagi 1 LI, maka otomatis pakai angka Romawi seperti itu. Itu untuk ordered list. Selanjutnya adalah unordered list atau list yang tidak berurutan, artinya tidak ada tanda angka atau hurufnya di depan. Oke, kita buat judulnya dulu. Kita pakai H2 lagi. Misalkan daftar nama siswa kelas 12, seperti itu. Kita cek lagi. Kalau sudah, kita buat unordered listnya. Caranya pakai tag UL, buka kurung, UL, tutup kurung. Kita langsung ketik namanya, misalkan Abdurrahman garing Udul. Oh iya, maaf, salah. Kalau langsung seperti ini tidak bisa jalan karena kita harus pakai yang namanya tag li. Jadi ketika kita sudah ketik tag UL, kita enter, kita buat tag li, buka kurung, li, tutup kurung, kemudian baru kita ketikkan nama-namanya atau listnya, Abdurrahman garing Udul. Kemudian li lagi. Oh, Fahrizal Abdullah garing Cenil. Satu lagi, misalkan Dimas Sugianto garing Radong. Ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, di unordered list ini, listnya itu tanda listnya berupa lingkaran hitam seperti ini. Lingkaran hitam seperti ini. Itu kalau unordered list. Dan tanda untuk listnya juga kita bisa ubah dengan atribut tipe seperti di order list. Caranya masuk ke tag pembuka UL-nya, kemudian spasi, ketik tipe sama dengan tanda petik
Yang pertama ada yang namanya tipe square. Square ini bentuknya kotak. Kalau kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Bentuknya jadi kotak. Ada juga list atau tipe circle. Circle ini kalau kita run bentuknya sama lingkaran tapi hanya outline-nya saja, tidak ada warnanya di dalam seperti itu. Itu untuk unordered list. Yang terakhir ada yang namanya definition list. Untuk membuat definition list caranya dengan tag DL buka kurung DL tutup kurung. Kalau sudah untuk DL ini kita tidak pakai LI seperti yang OL dan UL, melainkan kita pakai DT untuk judulnya dan DD untuk keterangannya. Misalkan kita buat tag DT dulu. DT misalkan MA. Kita buat DD-nya. DD ini berisi deskripsi. Anggaplah deskripsi dari DT ini. DT ini anggaplah judulnya seperti itu. MA Madrasah Aliyah. Kalau kita run jadi listnya seperti ini. Jadi MA adalah judulnya, kemudian Madrasah Aliyah. Untuk menebalkan tag MA-nya, kalau kita ingin tebal, kita bisa bungkus dengan tag strong seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin. Buka kurung strong tutup kurung. Nah, MA-nya bisa diketik ulang. Dan MA yang di sini yang di awal silakan hapus. Karena harusnya ada di dalam teks strong seperti ini. Ketika kita run, maka tulisannya akan tebal. Misal kita tambahkan lagi DT tutup kurung, kemudian buat teks strong, ketik strong, langsung tab, itu bisa MTS. Kemudian buat DD untuk deskripsinya, buka kurung DD tutup kurung Madrasah sana. Ya, terakhir MI buat DT tutup kurung, kemudian buat teks strong, ketik strong, kemudian tab, ketik MI, dan kita buat deskripsinya dengan tag DD. Buka kurung DD tutup kurung, ketikkan deskripsinya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Kalau sudah, coba kita run dan lihat hasilnya. Jadi untuk definition list itu hasilnya seperti ini. Untuk judulnya itu mepet ke samping, dan untuk deskripsinya itu seperti ada garis barunya atau menjorok ke dalam seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.